warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Aditya. Saya dari kampus Institut Teknologi Pengaralam. Saya prodi Teknik Informatika dengan nomor NIM 21420073. Di sini saya akan menjelaskan siklus tindakan eksekusi dan evaluasi yang berjudul lampu panel tenaga surya. Lampu tenaga surya adalah sebuah lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang. Lampu penerangan tenaga surya ini telah diaplikasikan untuk berbagai tujuan, seperti misalnya untuk penerangan jalan di daerah yang jauh dari jangkauan listrik, penerangan jalan di perumahan, dermaga, taman, stadion olahraga, dan sebagainya yang perumahannya minim dalam kelistrikan tersebut. Pernah lihat lampu jalan yang memiliki papan panel hitam di atasnya? Kalau diperhatikan dengan sama, kebanyakan PJU terbaru menggunakan teknologi ini. PJU terbaru memakai lampu dengan solar cell atau yang bisa kita sebut dengan lampu panel tenaga matahari atau surya. Lampu panel tenaga surya sudah cukup banyak digunakan di jalan di perkotaan ataupun di jalan antar provinsi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat komponen dalam lampu tenaga surya tersebut. Yang pertama yaitu solar cell. Untuk rangkaian ini cukup dengan solar cell yang menghasilkan output max 6V 1A. Yang kedua yaitu dioda. Dioda ini 1N4007X3PCS. Yang ketiga yaitu resistor. Resistor ini 1K10 masing-masing 1 Fc. Untuk resistor 22, ukurnya bisa disesuaikan dengan konsumsi arus dan voltase dari LED-nya. Selanjutnya LED 1. LED 1 ini jumlah bergantung kebutuhan, namun jika jumlahnya lebih dari satu LED dapat dirangkaikan dalam paralel. Yang ke-5 ini baterai 37F. Baterai 37F 1850 rechargeable 1 Fc. Yang ke-6 yaitu kabel. Kabel ini berguna sekali dalam komponen-komponen dalam membuat tenaga surya ini, atau breadboard dan soket baterai. Dan ini gambar dari komponen-komponen yang dibutuhkan yang saya bicarakan tadi. Dan di sini ada gambar
di dunia nyata hasil dari pembuatan tenaga surya tersebut. Untuk eksekusinya yang pertama yaitu biaya mahal. Kenapa biaya mahal tersebut? Karena membuat lampu panel tenaga surya tersebut cukuplah rumit. Yang selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi ini satu, biaya awal mahal. Kekurangan panel surya adalah biaya awal pemasangan dan pembelian yang tergolong mahal. Panel surya mencakup inverter, baterai, kabel, dan pemasangannya. Untuk yang kedua yaitu tergantung cuaca. Tergantung cuaca ini, penggunaan panel surya tergantung dari cuaca, mengingat alat ini bergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi secara efektif. Dan solusinya adalah penggunaan baterai yang besar untuk penampungan ketika cuaca sedang tidak mendukung. Yang ketiga, membutuhkan banyak ruang. Pemasangan panel surya di rumah membutuhkan banyak ruang karena efisiennya belum 100%. Semakin banyak listrik yang ingin dihasilkan, maka semakin banyak panel surya yang akan kamu perlukan. Dengan demikian, panel surya membutuhkan banyak ruang di atap rumah untuk menampung jumlah yang kamu inginkan. Yang keempat yaitu belum maksimal. Belum maksimal ini melansir Expanso menurut Qualitative Reasoning Group. Sebagian besar panel surya di rumah-rumah penduduknya hanya mengubah 14% dari energi yang tersedia menjadi listrik. 5. Berisiko merusak atap. Kenapa merusak atap ini? Karena kamu dapat menggunakan panel surya untuk membantu menghasilkan listrik, akan tetapi panel surya juga mungkin berisiko merusak atap dalam proses pemasangannya. Pemasangan panel surya tidak dapat meninggalkan lubang-lubang di atap yang menyebabkan kebocoran. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit menyampaikan tentang bagaimana komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan lampu tenaga surya, evaluasi dan eksekusi. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.